buat putaran gasing terlama kalian. Hehehe. Uri artinya memutar gasing bersama-sama dan melihat gasing mana yang paling lama berputar. Yap, ini adalah permainan ketangkasan khas di Belitung Timur. Namanya gasing terenang. Kami sudah terbiasa bermain gasing ini loh. Weh, Sabono masang pertama. Masaklah. Leona masang pertama, Mujin dia jatuh dulu. Setelah Uri, kami lanjut bermain pangkat gasing, alias adu fisik gasing dengan cara memukul gasing ke gasing lain. Nebe, pangkat gasing aku, Nebe. Yo, kini aku mangka. Nebe. Giliranku yang mulai duluan. Wah, gasingku terlempar jauh. Aduh, pucawak gasing aku. Wah, gasing aku pecah. Lihat bola, Udin ini paling bagus. Lihat paling lagak, paling bagus. Ini dia. Lihat dah pecah, lihat ini dah pecah. Duh, akibat benturan gasing Abi tadi, gasingku jadi pecah. Kami jadi kalah deh. Bola. Kata nak nolong panen sahang. Yo. Belum bermain di sini. Yuk cepat. Karena asik bermain gasing, hampir saja aku lupa membantu Kak Kila memanen lada, atau yang biasa kami sebut sahang. Yap, selain timah, Belitung juga punya komoditas perkebunan andalan. Salah satunya lada. Di area seluas 7 hektar atau seukuran 10 lapangan sepak bola ini, setidaknya ada 10.000 pohon lada loh. Masa panen lada rata-rata 2 kali dalam setahun. Mari kita petik buahnya yang sudah matang. Buah lada yang siap panen terlihat dari warnanya yang kemerahan seperti ini. Itu, metik sahang masak ya. Iya. Hati-hati. Karena pohonnya tinggi, kami harus dibantu dengan tangga. Ayo, kita kumpulkan semua ladanya. Wah, ternyata hasil petik Raju dan Leo banyak juga. Lah banyak ini lah yuk. Ke sana. Nak ngerekap sahang. Yo. Wah, ternyata kami sudah ditunggu paman. Karena sebelum digunakan sebagai bumbu masakan, buah lada harus melewati beberapa tahapan untuk menjadi biji lada. Salah satunya dengan merendamnya dengan air. Tapi sebelumnya, buah lada harus disatukan terlebih dahulu ke dalam karung, lalu ditumbuk sampai padat. Tujuannya supaya tidak ada rongga udara. Jadi, karung berisi lada dapat tenggelam sepenuhnya di dalam air. Lada di dalam karung ini direndam selama beberapa hari. Tujuannya agar kulit buah lada dapat terkelupas dengan sendirinya. Yuk, kita bantu angkat hasil rendamannya. Selanjutnya buah dicuci sampai kulit dan biji lada terpisah. Ayo Raju dan Alvaro, cuci yang bersih ya. Nah, ini dia biji lada yang sudah bersih. Selanjutnya tinggal dijemur deh. Lama penjemurannya tergantung terik sinar matahari. Berapa hari nak ini dijemur? Ini deh 3 hari. Nah, itu kering dapat dijual. Oh. Supaya lebih cepat kering, ratakan lada seperti ini. Teman, untuk urusan kualitas, lada dari Belitung jelas tidak diragukan lagi. Bahkan jenis rempah yang dijuluki King of Spice ini diakui Asia hingga dunia sebagai lada terbaik. Karena memiliki aroma dan kepedasan yang khas. Keren kan? Ini dia lada yang sudah kering. Ayo kita bantu angkat ladanya. Kami akan membantu paman di laut. Kami mau mencari ketam atau sebutan untuk rajungan di sini. Siapkan umpan ke dalam bubunya. Yap, bubu ini adalah perangkap dari jaring.
Setelah potongan ikan ditaruh, tutup bubu, lalu turunkan ke dasar laut. Setelah semua bubu turun, sekarang saatnya kami mengambil bubu yang sudah ditaruh semalaman di dalam laut oleh paman. Ayo, tarik tali pelampung bubunya, kawan. Dapat! Ini dia ketam yang kami cari. Lumayan besar-besar kan? Ketam biasa hidup di dasar laut. Berbeda dengan kepiting, cangkang rajungan memiliki corak. Selain itu, bagian kaki serta cabitnya juga berwarna kebiruan. Ayo, kita bawa ketam ini ke daratan. Bang, ketam rebus ya. Iya, Mak. Cuma berbumbu dulu. Ketam hasil tangkapan kami tadi akan kami olah menjadi kuliner khas dari Belitung. Kami akan membuat ketam isi dibantu dengan ibu. Ketam segar perlu direbus dulu sampai matang. Ayo, Leo, tambahkan lagi kayu bakarnya supaya cepat matang. Raju kau tutup bumbu ya. Iya, Mak. Selagi aku merebus ketam, Raju dan Alvaro membantu ibu menyiapkan bumbunya dulu. Untung saja aku masih menyimpan lada yang diberi pamanku tadi. Selain memberikan rasa pedas dan gurih, lada juga dapat mengurangi amis pada daging ketam. Ayo Raju, tumbuk sampai halus ya. Cangkang ketam mulai berubah warna tuh. Tandanya sudah mulai matang nih. Loren, Mak. Ketam yang sudah matang perlu dikupas cangkangnya, lalu diambil isi dagingnya seperti ini. Eits, cangkangnya jangan dibuang ya, karena akan digunakan kembali untuk wadah isian daging nanti. Pastikan seluruh bagian daging ketam terambil ya. Jangan lupa ambil di bagian capitnya juga, Raju. Daging sudah terkumpul. Lanjut campurkan dengan bumbu rempah halus bersama irisan daun bawang. Terakhir, aduk semua bahan dengan telur sebagai perekat potongan daging ketamnya. Baru deh, isi kembali adonan daging ketam dengan cangkang seperti ini. Asal-usul munculnya ketam isi karena pada zaman dahulu banyak sekali ketam yang tidak terjual di pasar. Supaya tidak terbuang percuma, jadilah ide kuliner khas dari Belitung ini yang bisa disimpan berhari-hari. Leo, api lah, siap kah? Dah. Ya. Ulang kita bawa, kita goreng ini. Udah basah ya. Ketam isi selanjutnya digoreng. Nah, panas minyak kayak kita goreng ya. Lihat cara mak goreng ya. Salah. Dok kongkot dok terbalik ya. Goreng ketam isi sampai dagingnya matang ya. Ini dia, ketam isi khas dari Belitung. Gak sia-sia deh, meskipun proses masaknya cukup panjang, terbayarkan dengan rasanya yang lezat. Woi, coba ke bawah. Yuk. Bisa duluan. Aku dah. Kalau udah. Mana? Perpaduan antara hasil laut segar dengan aroma campuran bawang dan rempah, rasanya nikmat banget di mulut. Lihat tuh, pada nggak bisa berhenti ngunyah. Perut sudah terisi. Saatnya kami lanjut bertualang lagi. Nah, itu dia kayu pelawan yang kami cari. Kayu pelawan adalah salah satu kayu yang bisa ditemui di daerahku, teman. Kayunya memiliki ciri warna kulit batang yang berwarna merah.
Menebang pohon pelawan tidak boleh asal ambil, terutama pada pohonnya masih kecil. Pelawan tergolong pohon yang unik. Seluruh bagiannya, mulai batang, akar, hingga ujung rantingnya berwarna merah. Warna merahnya akan terlihat jelas ketika kulit luar batang mulai terkelupas. Palong, itu ke palong. Hah? Batang gede. Oh iya, itu batang itu mual kuang, itulah gede kelihatan. Yuk kita lihat sama-sama. Daripada sudah cukup ekor. Akhirnya kami menemukan batang pohon pelawan yang tepat. Walau batangnya tidak terlihat tebal dan besar, namun kayu pelawan terkenal sebagai kayu yang sangat kuat. Butuh waktu dan tenaga supaya batang pelawan ini jatuh, teman. Ayo, Paman, semangat! Ayo, kawan, kita bantu Paman menarik batang pohon pelawan ini. Bolang tolong buang dahan ya, pandai ke? Mual. Buang dahan. Pakai karang. Supaya mudah dibawa, bersihkan dulu sisa dahan pada batangnya. Panjang batang dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Dari suaranya sudah terdengar jelas kan kalau kayu pelawan ini padat dan kuat. Lang, kayu ini bagus nih dan buat gasing, Lang. Iya Lang, kayu ini saya bagus bapak, aku jangan pandai menggasing pakai kayu ini. Iya, Lang. Pakai kayu ini lah, Lang. Wah, sepertinya ide bagus untuk meminta sisa kayu pelawan ini untuk aku bawa dan kujadikan gasing. Putus. Pak Long, kuang ke ini sisa nedang kome, buat gasing. Iya. Mual kuang buat gasing gini. Pokok biar ini palong potong dulu ini. Apa dahan dulu. Asik! Terima kasih, Paman. Akhirnya aku punya pengganti gasing yang pecah. Ayo, kawan, bantu Paman membawa potongan kayu pelawan ini. Aku ingat ada pamanku yang terkenal pandai membuat gasing. Namanya Ki Darwin, teman. Ia adalah salah satu perajin gasing terenang di desaku. Gasing terenang terbuat dari kayu padat yang dipahat sampai membentuk bulatan yang diinginkan. Ini Ki, aku neng ngulukan biak-biak nak buat gasing. Niki, aku ada mau kayu dari hutan, Teh. Bisa nebangkan Pak Long, Teh. Oh iya, batang pelawat ini nak bagus Bolang. Yuklah, mual ini kuang kita buat. Aku potong dulu kayu pelawan ini. Beras, coba kita gasin yuk. Yuk, aku tengok gasin. Yuk. Nah, ya. Supaya tidak kelelahan, aku dan Alvaro bergantian menggergaji kayu pelawan ini. Akhirnya berhasil terpotong juga. Ini Ki. Batang Inilah bagus, lah putus. Selanjutnya, bersihkan kayu dari kulit luarnya. Beri potongan ke dalam pada kedua ujung kayu dulu seperti ini. Karena hanya bagian tengahnya saja yang akan dibentuk bulatan menjadi gasing. Lalu pasang potongan kayu ini pada alat bubut. Alat bubut ini memang dibuat khusus untuk memahat gasing loh. Potongan kayu diputar dengan gerakan kaki naik turun seperti ini. Lalu arahkan alat pahat sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Kelihayan Ki Darwin membuat gasing memang tidak diragukan lagi, teman. Tuh, lihat. Hasil pahatannya pelan-pelan mulai membentuk wujud gasing. Tidak butuh waktu lama, teman. Gasing terenang baruku sudah jadi. Asik. Bolang, gasing kau laudah ini. Bagus na Long. Iya. Kasih enak. Iya, Ki. Sama-sama. Bolang bau Ki pada dengan main gasing dengan kami. Kan gasing kau kemari lah pecah. Nih aku ada ganti baru. Emang batang apa? Batang pelawat nih keras. Iya, kini kita nengok. Siapa paling kuat? Ya, ini tong yang kulit yang ketiga ya. Ayo, kita mulai dari bermain uri gasing ya. Kira-kira gasing mana ya yang paling lama berputar? Bolang yang uri yang paling lama. Hore!
gasingku jadi yang paling terakhir berputar. Ayo, lanjut siapkan gasing kalian kembali. 1, 2, 3. Pada permainan pangkak gasing, tiap pemain bergantian saling adu fisik gasing. Butuh kekuatan juga ketepatan dalam menempatkan gasing, supaya gasing lawan terpental dan gasing kita tetap berputar. Terus bergantian sampai dengan pemain terakhir. Dan sekarang giliranku. Yeay! Aku berhasil mengalahkan gasing terakhir dari Arafah. Kita lanjut membolang lagi ya. Hari ini kami akan memanen buah cempedak. Karena buahnya banyak, aku memerlukan banyak bantuan tenaga. Ada yang bertugas memetik, ada juga yang mengumpulkan buah. Kalau dikerjakan bersama seperti ini sih, panen puluhan buah pun bisa selesai dengan cepat. Ayo, lari kawan! Kita harus bergas membantu yang sedang panen. Lang, kok tadi kemana, Lang? Main ke obat. Oh, alah. Oh, maafkan. Oh, sini, Reko. Yuk, langsung saja kita bantu, karena masih banyak buah yang belum dipetik. Petik yang matang saja ya. Cara membedakannya gampang kok. Kalau beraroma harum dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Cara memetiknya mudah kok. Tinggal diputar sedikit, sudah terlepas dia dari batangnya. Ayo, tangkap buahnya. Jangan sampai terjatuh ya, karena bisa pecah dan hancur. Buah beraroma harum ini akan kami olah menjadi makanan khas Bangka. Ayo, ada yang bisa nebak apa namanya? Nanti kami beritahu deh. Sudah ada puluhan buah yang dipetik. Yuk, langsung dikumpulkan ke gerobak. Ayo, dorong terus. Gerobak dorong ini adalah alat angkut tradisional yang sudah ada dari zaman dulu. Bahannya terbuat dari kayu. Kami memanggilnya kereta surong. Biasanya digunakan untuk mengangkut berbagai macam benda. Jarak kebun cempedak dengan rumah lumayan jauh, teman. Tapi kalau dilakukan bersama, lelah pun tak terasa. Waduh, kereta surong Riko terjatuh. Ayo, kita bantu kawan. Wah, semoga tidak ada buah yang rusak ya. Ayo, naikkan semua buahnya. Hati-hati ya membawanya agar tidak terjatuh lagi. Yuk, langsung kita bawa lagi. Lang, oh, Reko ada Lang. Oh, saya kuat nyampe hutan nah. Yuk, dik ngesat kiun ya. Ayo, kita cari sama-sama sebelum Riko tersesat. Duh, ada-ada saja temanku yang satu ini. Ruangnya nyaman nah. Nah, benarkan dugaanku? Ternyata Riko ada di sini. Pikir kaman ke dia kesesat. Nambi aku nak makan turak mulut nambi ha. Gudi, nah jangan nak yagi kau. Kaman payah ngesat. Maaf, Lang, aku adalah lapar. Naik ke bagi-bagi ke Aku kawan. Ya sudah, kalau begitu kita makan dulu buahnya sama-sama. Buah cempedak ini
bisa mengisi tenaga yang hilang karena mengandung karbohidrat dan gula. Oh iya, kami biasa bermain di dekat air terjun. Warga desa kami biasa menyebutnya air terjun 7 tingkat. Cempedak memang enak. Mirip seperti saudaranya, nangka. Buah ini juga banyak getahnya. Tapi tenang saja, kami punya cara untuk membersihkannya. Yaps, dengan tanaman karamunting. Dijamin semua kotoran bersih. Selain buahnya enak dimakan, buah karimunting juga sering kami pakai untuk membersihkan badan dan rambut. Tuh kan, nggak perlu waktu lama, tangan kita sudah bersih. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangan kita. Ayo, dorong terus. Sedikit lagi kita sampai ke rumah Bibi nih. Hari ini kami akan membantu Bibi membuat makanan tradisional khas Bangka. Ayo, kira-kira apa? Lang, kami nak pulang nak main lagi. Mak Kasar pan. Lah. Mak Kasar dilihat main lagi. Jawabannya, kami akan membuat lempok cempedak khas Bangka. Teman-teman yang dari Bangka pasti tahu kue ini. Kalau ingat kue ini, teman-teman yang sedang merantau pasti kangen deh sama kampung halamannya. Yuk, kita lanjut mengolahnya. Kupas buah sampai terlihat bagian dagingnya. Tuh, menarik kan bentuknya? Pisahkan buah dari tangkainya. Lalu buang bagian bijinya. Hanya bagian daging yang manis saja yang kita pakai. Kue lempok memakai banyak gula pasir, teman. Bibi menyiapkan gula yang sudah diberi pewarna alami agar kue lebih menarik. Agar lebih cepat matang dan larut dengan gula, buah harus dihaluskan terlebih dahulu dengan cara dicacah. Kalau tugas ini sih, aku ahlinya. Kalau sudah halus, tinggal dimasak deh. Campurkan buah yang sudah halus dengan gula pasir yang banyak. Masak memakai api yang sedang saja ya, agar kue tidak gosong. Kunci memasak kue ini adalah kesabaran. Mirip seperti dodol. Kue harus selalu diaduk agar matang merata. Untuk memasak berbagai macam warna pun harus satu persatu agar warna tidak tercampur. Nah, kuenya sudah jadi nih teman. Bungkus kuenya memakai kertas minyak karena akan lebih awet, tidak mudah sobek, tidak lengket, dan dapat menyerap kandungan minyak. Oh iya, kue ini bisa bertahan lebih dari sebulan loh. Karena kandungan gula yang banyak berfungsi juga sebagai pengawet makanan alami. Nerang, miragi lang, kayak babi yang bamirang. Ambil terus lang. Terima kasih Bibi sudah membuatkan kue untuk kami. Semua kue ini akan kami jadikan sebagai bekal berpetualang. Yuk, langsung saja kita bawa. Teman, kita lanjutkan petualangan kita yuk. Kami akan menuju hutan di pinggiran desa. Ada sesuatu yang akan kami cari. Kami biasa menyebutnya kulit putih, yaitu jenis jamur yang tumbuh di batang kayu yang sudah lapuk. Nah, ini dia teman. Jumlahnya lumayan banyak kan?
Petik jamur sampai ke bagian akarnya. Bagian ini yang ketika dimasak terasa berserat seperti daging. Oh iya, teman di rumah, tidak boleh sembarang mengambil jamur ya. Karena tidak semua jamur yang tumbuh di alam bisa dimakan. Mana ada siap-siap enggak? Geput deh. Cak. Oh, pedikil ya. Oh, dikil ya. Masa dia nak masaknya kecil-kecil. Oh, apa tahu enggak? Yuk kita masak lagi. Masak lagi. Yuk, dengan lagi. Yuk, belu yuk. Yuk teman, kita cari lagi. Nah, benar kan ada lagi? Memang rezeki kita hari ini. Jamur hanya bisa bertahan tidak lebih dari 2 hari. Jadi, kalau tidak diambil, jamur akan layu dan membusuk. Sudah banyak nih jamurnya. Yuk, langsung saja kita masak. Ayo kawan, langsung kita olah hasil pencarian kita ya. Siapa yang menunggu masakannya cepat matang? Jadi penasaran kan kami mau masak apa? Sebelum dimasak, jamur harus direndam memakai air garam agar getah dan aroma jamurnya hilang. Karena kami memasaknya di pinggir pantai, tinggal cuci deh dengan air laut yang asin. Kunci masakan yang nikmat ada di takaran dan bumbu yang pas. Katanya sih begitu. Ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Semua dihaluskan dengan cara dimemarkan. Untuk cabai merah cukup dipotong-potong saja. Agar lebih nikmat, tambahkan terasi udang dan sedikit garam. Untuk rasa asam, kami memakai nanas matang sebagai bumbu tambahan. Untuk bahan tambahan lainnya, kami memakai singkong muda yang rasanya manis. Singkong juga lebih nikmat ketika dimakan bersama jamur. Rebus semua bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Masak bahan yang lebih lama matang terlebih dahulu. Jadi, singkong siap berenang keracikan bumbu. Sambil menunggu singkong lunak, makan dulu lempok cempedak bekas kita tadi ya. Nikmat. Cocok untuk mengganjal perut sambil menunggu makan siang matang. Nah, singkong sudah mulai matang nih. Saatnya ditambahkan jamurnya. Masukkan sampai semua jamur terendam ya, agar bumbu meresap ke semua bagian. Tanpa menunggu lama, langsung tambahkan juga nanasnya. Saatnya menikmati kawan. Ditemani pemandangan pantai pasir putih yang indah, angin laut yang semilir, jadi menambah nikmat. Wah, benar saja. Bukan hanya penampilannya yang menarik, makanannya juga enak. Rasa terasi udangnya sangat terasa, membuat rasa jamur seperti daging. Rasa asam dari nanas dan manis dari singkong menambah rasa jadi lengkap deh. Kalau begitu sih, makanan di restoran juga kalah dengan buatan kami. Jangan lu galang. Tak pedas. Ada air tenglang. Tiada apa? Kita gak apa? Kayak tutu nah. Pedang. Oh, cubit ban. Wah, kami lupa membawa air. Makan lempok saja buat kurangi pedasnya ya.
Setelah bermain gasing terenang, mari kita rayakan kemenangan ini dengan berenang di Laut Lepas bersama kami. Ada banyak lokasi untuk melihat keindahan bawah laut di Pulau Belitung. Salah satunya di perairan sekitar Pulau Lengkuas. Ombak yang tenang dengan laut yang tidak terlalu dalam, kita bisa berenang bersama ikan seperti ini loh. Bahkan ikan-ikannya bakal menghampiri kita terus. Seru kan? Warna-warni terumbu karang yang tumbuh alami juga menandakan laut di sini masih terjaga. Maka dari itu, selalu jaga lingkungan kita ya teman, agar keindahan alam seperti ini bisa terus dinikmati sampai anak cucu kita nanti. Untuk memperebutkan uang 1 juta Rupiah. Aduh, nyesel gua ngomong ikut. Ayo bang, waktunya jalan terus bang. Dikit lagi. Jangan sampai pecah. Kupas bawang gokil. Satu juta rupiah. 1 juta pak. Uang nih. Iyalah.